Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi. Anak-anak, tahukah kalian apa itu teks diskusi? Teks diskusi adalah teks yang berisikan pendapat dari beberapa pihak mengenai suatu permasalahan yang sedang dibahas. Dalam teks diskusi, tentu ada struktur teks diskusi. Nah, apa saja struktur dari teks diskusi tersebut? Anak-anak sekalian, perlu kalian tahu bahwa struktur teks diskusi itu ada 3. Yang pertama adalah isu, yang kedua argumen, yang terbagi atas 2, argumen mendukung dan argumen menentang, dan yang ketiga adalah simpulan atau saran. Isu dikutip dari buku Elemen-elemen Multimedia untuk Pembelajaran 2020 karya Jenner Simarmata dan kawan-kawan. Isu ini merupakan pengenalan topik yang menjadi bahan diskusi. Isu juga bisa berupa tema atau permasalahan yang hendak dicari solusi atau penyelesaiannya. Dalam isu biasanya dijelaskan pula latar belakang timbulnya masalah serta pentingnya pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya, argumen merupakan pendapat dari berbagai sudut pandang. Argumen ini terbagi atas 2, argumen pendukung dan argumen penentang. Argumen pendukung merupakan pendapat yang pro atau setuju dengan isu yang dibahas. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, argumen pendukung harus disertai fakta, data, pengalaman penulis, serta referensi yang berkaitan dengan isu tersebut. Kemudian argumen penentang. Argumen ini memuat pendapat yang bertentangan dengan argumen pendukung. Dalam memaparkan argumen penentang, penulis harus menyertakan data, fakta, pengalaman, serta referensi terkait. Struktur yang ketiga adalah kesimpulan. Struktur teks diskusi ini berisikan rekomendasi atau kesimpulan mengenai isu atau permasalahan. Pada bagian ini, penulis akan menyimpulkan atau memberi rekomendasi. Sebaiknya mengambil jalan tengah ketika mengambil keputusan, agar rekomendasi atau kesimpulan yang diambil tidak menimbulkan permasalahan baru. Baiklah anak-anak, Ibu harap mengenai struktur teks diskusi ini bisa dipahami sampai di sini. Selanjutnya kita beralih ke ciri kebahasaan teks diskusi. Nah anak-anak, apakah kalian tahu ciri kebahasaan dari teks diskusi? Ciri kebahasaan teks diskusi terdiri atas 7. Yang pertama adalah konjungsi pertentangan, 2. Konjungsi perbandingan, 3. Konjungsi sebab akibat, 4. Konjungsi syarat, 5. Penggunaan kata-kata teknis, 6. Penggunaan modalitas, 7. Penggunaan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Konjungsi pertentangan dapat dilihat dari kata sedangkan, tetapi, dan melainkan, yang mana penulisan konjungsi ini harus didahului dengan tanda baca koma. Kemudian yang kedua, konjungsi perbandingan. Konjungsi perbandingan sendiri merupakan kata atau ungkapan yang dapat menghubungkan antar kata, antar frase, antar klausa, dan antar kalimat yang menyatakan perbandingan. Konjungsi perbandingan dapat dilihat dengan beberapa kata berikut, misalnya lebih, daripada. Yang ketiga adalah penggunaan konjungsi sebab akibat, merupakan kata hubung yang digunakan menghubungkan pernyataan sebab dengan pernyataan akibat. Contoh konjungsi sebab akibat antara lain oleh karena itu, oleh sebab itu, karena sebab.
kalimat yang menggunakan konjungsi sebab akibat yaitu hutan di kawasan itu sering ditebang. Akibatnya, banjir dan tanah longsor kerap terjadi. Contoh kedua, karena cuaca buruk, semua penerbangan hari ini ditunda. Kemudian, contoh berikutnya, Rita begadang sepanjang malam. Akibatnya, ia terlambat berangkat ke sekolah. Contoh berikutnya adalah, karena telat membayar uang sekolah, saya tidak boleh ikut ujian. Ciri kebahasaan yang keempat adalah konjungsi syarat. Merupakan konjungsi yang menjelaskan bahwa suatu hal terjadi ketika syarat-syarat yang disebutkan itu dipenuhi. Contoh konjungsi syarat antara lain jika, jikalau, bila, apabila, kalau, dan asalkan. Contoh kalimat yang memuat konjungsi prasyaratan adalah konjungsi jikalau menandai adanya sebuah syarat. Contoh kalimat konjungsi syarat, kamu harus minta maaf kepadanya jika masih punya hati nurani. Kemudian contoh berikutnya, kalau ingin pergi, selesaikan dulu pekerjaanmu. Ciri kebahasaan yang kelima adalah penggunaan kata teknis. Merupakan kata-kata yang bersifat teknis dan khusus terkait bidang tertentu. Contoh penggunaan kata teknis adalah dalam kalimat berikut. Andi sedang mengedit esai yang ia tulis minggu lalu. Nah, kata esai di sini itu merupakan sebuah kata teknis. Kemudian berikutnya adalah Dr. Roni sedang menyuntik pasien sakit jiwa. Ciri kebahasaan yang keenam adalah penggunaan modalitas. Modalitas merupakan sebuah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yaitu mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa, atau sikap terhadap orang yang diajak bicara. Contoh kata modalitas adalah harap, mohon, ingin, mari. Modalitas ini ditandai dengan unsur leksikal seperti mungkin, bisa jadi, belum pasti, dan harus. Contoh kalimatnya, yang pertama, dia mungkin tidak bisa datang besok pada hitanan anak kita. Kemudian contoh yang kedua, bisa jadi anak itu sempat terjatuh karena badannya biru-biru. Ciri kebahasaan yang ketujuh adalah penggunaan kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi gramatikal merupakan kohesi yang berkenaan dengan struktur kalimat. Sedangkan kohesi leksikal merupakan sebuah kohesi yang berkenaan dengan segi makna. Hubungan kohesi dapat dilihat dengan menggunakan unsur-unsur kohesi. Kohesi leksikal adalah kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kosakata. Contoh pengulangan, sinonim, antonim, hiponim. Contoh kohesi leksikal yaitu sebagian orang menganggap membawa telepon seluler ke sekolah diperbolehkan, tetapi banyak juga yang menganggap membawa telepon seluler ke sekolah tidak diperbolehkan. Sedangkan contoh kata dan frase yang mewakili kohesi gramatikal substitusi adalah ini, itu, demikian, tersebut, di atas, di bawah, berikut, dan lain-lain. Berarti pada contoh sebelumnya, kata itu dan mereka juga dapat berdiri sebagai penanda substitusi. Nah, anak-anak sekalian, berikut ini merupakan sebuah contoh teks diskusi yang memuat topik tentang sampah. Contoh teks diskusi ini sudah memuat 3 unsur atau struktur teks diskusi, yaitu ada isu atau pendahuluan, ada isi atau argumen, dan ada kesimpulan ataupun syarat. Silakan anak-anak sekalian perhatikan dan cermati dengan baik-baik. Nah, anak-anak, demikianlah materi tentang struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi. Semoga bisa bermanfaat buat anak-anak sekalian.
sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.